Seiring semakin meningkatnya alutsista tempur dan adanya pembagian khusus dari para pasukan elit TNI, tentunya tidak hanya pasukan khusus Kopassus TNI Angkatan Darat saja yang memiliki jejak tempur menghadapi musuh-musuh mereka atau mengganggu wilayah kedaulatan NKRI. Sebab Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut yang merupakan salah satu satuan pasukan khusus di kubu TNI Angkatan Laut tidak kalah sangar dari satuan khusus Kopassus TNI Angkatan Darat. Hal itu didasari dari berbagai misi khusus yang pernah dilalui oleh para pasukan terbaik TNI Angkatan Laut, baik di medan perang Timur-Timur dan hingga persitegangan di Kepulauan Blok Ambalat. Namun salah satu yang menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini, yaitu pengerahan 2 unit kapal perang Indonesia ke Blok Ambalat dan penembakan 5 orang warga negara Indonesia yang bertepatan pada kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia. Walaupun sebelumnya sebagai tindak lanjut dari kasus penembakan tersebut, pihak otoritas Malaysia telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang dari ke-14 orang petugas Malaysia yang bertugas saat insiden tersebut terjadi. Karena insiden tersebut dan atas dasar kedaulatan Indonesia di tengah potensi ancaman pelanggaran wilayah, kemudian TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia di wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Dalam menjaga wilayah kedaulatan maritim Indonesia, Komando Armada 2 tidak tanggung-tanggung dengan mengerahkan 2 unit kapal perang siap tempur dengan dibekali berbagai sistem persenjataan. KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 365 TNI Angkatan Laut ini dikerahkan untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat dan sekaligus memantau berbagai pergerakan di kawasan perbatasan yang kerap menjadi titik panas antara Indonesia dan Malaysia. Sementara di sisi lain, selain pengerahan 2 kapal perang siap tempur TNI Angkatan Laut Indonesia ke wilayah perairan Blok Ambalat, salah satu yang juga menjadi perhatian yaitu ketegangan kapal perang Indonesia dan Malaysia di tahun 2005 lalu, di mana saat itu marinir TNI Angkatan Laut menghalau gangguan dari pihak tentara Malaysia pada tahun 2005 lalu karena terjadi krisis perbatasan antara kedua negara. Namun karena wilayah konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terjadi di wilayah Laut Maritim Indonesia di Blok Ambalat, sehingga hal tersebut membuat pasukan khusus Kopaska TNI Angkatan Laut harus turun tangan menghalau para pasukan dan kapal perang Malaysia. Menurut salah satu sumber nasional Indonesia, dengan mengutip dari buku Kopaska Spesialis Pertempuran Laut Khusus, Kopaska TNI Angkatan Laut Indonesia saat itu bergerak untuk mengusir pihak Malaysia yang berusaha mengganggu pembangunan mercusuar Karang Unarang yang merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun saat itu Malaysia juga melakukan klaim yang sama. Namun sejak dilakukannya pembangunan mercusuar perairan Karang Unarang, pihak Malaysia secara terus-menerus memberikan ancaman terhadap pembangunan mercusuar tersebut. Sehingga dalam pembangunan, mereka memicu ombak besar yang melakukan aksi manuver kapal marinir polis dan TLD Malaysia yang memang dengan sengaja untuk melakukan penghentian pembangunan mercusuar Indonesia di wilayah Laut Karang Unarang. Selain itu, para pasukan bersama kapal perang Malaysia dengan berani terjun langsung ke pembangunan mercusuar Indonesia dan mereka disebut mengganggu para pekerja. Tidak cukup sampai di situ, sebab pada saat itu, pada 1 April 2005 lalu, Malaysia kembali menerjunkan kapal polis dan TLD Malaysia di sekitar wilayah Blok Ambalat. Saat itu, 2 unit kapal perang Malaysia melempar jangkar yang tidak jauh dari tempat Kopaska bertugas. Namun TNI Angkatan Laut yang mengetahui akan hal tersebut, kemudian kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Tedong Naga 819, lalu diterjunkan ke medan untuk mengusir kapal Malaysia yang melakukan aksi manuver di sekitar wilayah kedaulatan Indonesia. Namun usaha patroli TNI Angkatan Laut tersebut
tidak berhasil mengusir dua kapal perang Malaysia, sehingga kapal perang KRI Tedong Naga kemudian meminta bantuan terhadap tim lain. Mendengar akan permintaan tersebut, akhirnya Serka Ismail bergerak meminta izin terhadap atasannya, yaitu Komando Tim Kopaska Letu Berni. Setelah mendapatkan izin dari Komandan Kopaska TNI Angkatan Laut, kemudian Serka Ismail dibekali sebuah perahu karet, tetapi tidak diperbolehkan membawa senjata. Adapun maksud dari larangan tersebut dibuat terhadap Serka Ismail agar aksinya ketika berhadapan tentara Malaysia tidak menimbulkan kekerasan dengan pihak Malaysia, sehingga saat menjalankan misinya bersama dua rekannya yaitu Serda Muhadi dan Klasi 1 Yuli Sungkono langsung diterjunkan ke medan misi, di mana saat itu Serka Ismail mengemudikan perahu karet berkecepatan tinggi dan ia sengaja melakukan pergerakan manuver siksak agar hal tersebut berhasil memicu perhatian pasukan atau ABK kapal perang Malaysia. Namun di saat yang bersamaan, perahu karet tersebut kemudian dikemudikan oleh Muhadi dan kembali melakukan pergerakan siksak yang lebih lincah. Sementara Serka Ismail menjatuhkan tubuhnya dari sisi perahu yang tak terlihat oleh tentara Malaysia, yang kemudian berenang dengan senyap menuju kapal TLDM Malaysia. Setibanya di kapal Malaysia, kemudian Serka Ismail naik ke atas kapal dan mendobrak pintu samping kapal sambil berteriak, di mana kapten kapal bentak Serka Ismail hingga ABK Malaysia ketakutan. Dalam aksi Serka Ismail tersebut, ia sempat membentak seorang petugas meriam kapal Malaysia, dan tidak lama setelah itu, kemudian kapten kapal TLDM keluar. Dengan nada tinggi, Ismail bertanya, apa keperluan kapal Malaysia di tempat ini? Lalu kemudian Sub Kapten kapal Malaysia menjawab jika hanya menjalankan perintah. Baiklah, kalau begitu, daerah ini adalah wilayah saya, Indonesia. Jadi setelah saya turun dari kapal ini, segera pergi dari wilayah ini. Kalau tidak, jangkar akan saya putuskan, bentak Serka Ismail pada komandan kapal Malaysia. Namun walaupun tak bersenjata saat itu, keberanian Serka Ismail rupanya membuat nyali para ABK Malaysia ciut. Begitu Serka Ismail melompat ke perahu karet, kemudian kapal pertama TLDM Malaysia langsung angkat jangkar dan kabur dari wilayah perairan Karang Unarang. Namun walau begitu, ternyata aksi Serka Ismail tidak membuat kapal kedua Malaysia pergi dari wilayah perairan Karang Unarang. Mengetahui akan hal tersebut, kemudian Serka Ismail dan tim Kopaska kembali bertindak. Namun aksi mereka dihalangi sehingga Ismail tak bisa naik ke kapal Malaysia untuk yang kedua kalinya. Karena cara sebelumnya sudah diketahui para tentara Malaysia, kemudian Serka Ismail segera menuju tali jangkar kapal lalu berteriak sambil menggoyang-goyangkan tali jangkar kapal TLDM. Kalau tidak pergi, tali jangkar ini saya ledakkan, ujar Serka Ismail. Setelah membentak tentara atau kapten kapal TLDM Malaysia, kemudian membuat kapal Malaysia meninggalkan wilayah Karang Unarang. Dengan nyali dan aksi heroik ketiga pasukan khusus terbaik TNI Angkatan Laut yang merupakan penjaga perairan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya berhasil mengusir dua unit kapal perang Malaysia dari perairan Indonesia. Namun tahukah kita, selain Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berhasil diklaim hingga menguasai sepenuhnya wilayah tersebut, ternyata Malaysia adalah negara yang ketiga kalinya secara berturut-turut berhasil membuat Indonesia kehilangan beberapa titik wilayah secara perlahan-lahan. Misalkan saja Blok Ambalat yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang sangat luas, berhasil diklaim sepihak dan beberapa titik dikuasai oleh Malaysia hingga saat ini. Blok Ambalat adalah merupakan sebuah wilayah yang terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Wilayah ini memiliki luas yang mencapai 15.235 km persegi.
Seperti yang kita ketahui, Blok Ambalat sendiri adalah merupakan wilayah yang memiliki aset kekayaan negara paling berharga dari kedua pulau yang berhasil dikuasai oleh Malaysia. Sebab wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam ikan dan migas. Namun dengan segala cara, sehingga saat ini beberapa titik tertentu di wilayah tersebut masih berhasil dipertahankan oleh Indonesia. Salah satunya adalah dengan terus melakukan penjagaan dan juga operasi penyisiran agar militer Malaysia tidak datang dan membuat kekacauan atau aksi provokasi di wilayah tersebut.